Halo semuanya, di sini kami akan memaparkan tugas dari mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia yang bertemakan Politik Luar Negeri Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno yang disusun oleh Romanus Jeriko Maigotor, Morensius Yupandi, Jainal Sianturi, Ido Hasian Silalahi, Angga Kiswanto, Iman Wahyudi, Agnes Anggreni Priscilla Stinjak, Deos Les Parulian. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Soekarno, era sebelum KMB, tahun 1945 sampai 1949. Sehubung dengan penerapan politik luar negeri Indonesia sebelum KMB, kebanyakan ditunjukkan untuk merendahkan konfrontasi antara pemerintah Indonesia dengan tentara sekutu di berbagai daerah pada waktu itu. Selain daripada tujuan utamanya yakni mendapatkan kedaulatan dari pemerintah Belanda dan negara-negara yang ada di dunia pada umumnya. Terkait dengan sikap politik luar negeri yang dijalankan pemerintah Indonesia pada waktu itu yang tak memihak dan mau menjalin hubungan diplomatik dengan negara manapun, akhirnya juga mendapatkan sambutan baik khususnya dari negara-negara Arab, di mana pada tanggal 18 November 1946, 65 Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab dapat mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1947, 66 semua negara yang tergabung dalam Liga Arab telah mengakui kemerdekaan dan kedaulatan secara de facto dan de jure. Maka sehubungan dengan hal itu, perjanjian persahabatan untuk yang pertama kalinya bagi Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini dengan Kerajaan Mesir pun ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 1947 yang kemudian disusul oleh Suriah pada tanggal 2 Juni 1947. Era RIS dan Demokrasi Liberal tahun 1949 sampai dengan 1959. Sejak setelah diadakan konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag, 75, maka babak baru dalam pemerintahan Indonesia telah dimulai. Hal yang dilakukan pemerintah Indonesia pada waktu juga merupakan satu usaha yang dilakukan guna mendapatkan kejelasan mengenai status dari Irian Barat yang masih dikuasai oleh pemerintah Belanda. Sehubungan dengan dibubarkan Negara Republik Indonesia Serikat, maka kabinet serta segala bentuk kementerian yang berada di dalamnya juga ikut dibubarkan, yang dimana pada waktu itu jalannya pemerintahan di dalam Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh Kabinet Mohatta. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca pembubaran RIS mengalami kekosongan kabinet, dalam artian NKRI pada waktu itu belum memiliki seorang Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan negara. Era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1967. Sehubungan dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi berbagai masalah pemerintahan Indonesia, yang sekaligus juga mengakhiri sistem pemerintahan parlementer yang digunakan sejak kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Maka daripada itu, dengan berakhirnya sistem pemerintahan parlementer terkait dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut, maka bangsa Indonesia telah memasuki era pemerintahan baru, yakni era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana segala kebijakan dipusatkan kepada pemimpin negara atau presiden, yang dimana seorang presiden memiliki kekuasaan penuh dan tidak terbatas masanya, atau yang biasanya dikenal dengan istilah otokrasi. Dalam hal ini, adapun yang menjadi ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi parlementer pada waktu itu adalah: A. Dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintah. B. Terbatasnya peran partai politik. C. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik. D. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri dari sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tersebut, maka daripada itu
Adapun yang menjadi program kerja dari pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno adalah sebagai berikut. A. Penyelenggaraan keamanan dalam negeri. B. Pembebasan Irian Barat. C. Melengkapi sandang pangan rakyat. Dampak pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif terhadap Indonesia dan dunia pada umumnya. Keadaan politik dalam negeri. Membahas mengenai keadaan politik Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Soekarno tidak bisa dilepaskan terhadap dua model pemerintahan yang dijalankan pada waktu itu, yakni demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya bertanggung jawab sebagai kepala negara. Sedangkan demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang dimana kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipegang oleh seorang presiden. Terkait dengan hal tersebut, yang dimana demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan pertama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia pasca mendapatkan kedaulatannya, ternyata belum mampu memberikan solusi dari masalah-masalah dalam negeri yang terjadi pada waktu itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan silih bergantinya kabinet yang memimpin pada waktu itu dengan masa jabatan yang tidak begitu lama. Hubungan Indonesia dengan Blok Barat. Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno terkait kondisi dunia internasional pada waktu itu yang terbagi dalam kekuatan besar, yakni Blok Barat dan Blok Timur, di mana kedua blok besar tersebut mencoba menanamkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain, yang dimana usaha yang dilakukan kedua blok tersebut agar negara-negara yang belum tergabung ke dalam salah satu blok tersebut mau dan ikut serta ke dalamnya. Akan tetapi, Indonesia sebagai sebuah negara baru pada waktu itu mencoba untuk tidak mengambil bagian dalam perseteruan kedua blok besar tersebut. Dalam hal ini, prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif merupakan sebuah langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam memasuki dunia internasional, dan juga sebagai sebuah cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri, terkhusus pada perlunya untuk meminta bantuan kepada negara lain. Terkait dengan sebuah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda, di sini Indonesia mempunyai alasan kenapa mereka menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dengan baik. Dengan pemerintah Belanda merupakan satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia terkait keinginan pemerintah yang waktu itu agar menjadi sebuah bagian dari NKRI. Itu hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Blok Timur, seperti dengan hal negara-negara yang menjadi anggota dari Blok Barat. Pemerintah Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang menjadi dari Blok Timur. Indonesia dan negara-negara yang menjadi anggota dari Blok Timur pada waktu itu dapat dilihat dari adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. Salah satu dari Blok Timur yang menjalin hubungan diplomatik waktu itu ialah Uni Soviet, Bulgaria, Cekoslowakia, Hungaria, Polandia, dan Rumania.